Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni dengan NIM 21053151, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai model pengembangan kewirausahaan pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Evni Ceria, SPD MPDE. Submateri yang akan dibahas pada model pengembangan kewirausahaan adalah pengertian usaha, tahapan pengembangan usaha, teknik pengembangan usaha, jenis-jenis strategi pengembangan usaha, strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam, dan perencanaan pengembangan unit bisnis. Mengenai pengertian usaha, usaha diartikan sebagai seluruh pengerahan pikiran, tenaga, dan waktu untuk melakukan sesuatu dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau memenuhi maksud tertentu. Dalam hal memenuhi kebutuhan, maka usaha dapat menimbulkan adanya dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa. Berdasarkan aktivitas ekonomi, usaha merupakan sesuatu kegiatan ekonomi bisnis manusia yang tujuannya untuk mencari keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah mengenai tahapan pengembangan usaha. Yang pertama adalah memiliki ide usaha. Ide usaha menjadi tahap awal dalam memulai usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber, seperti yang muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain, karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha, serta hal lain yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan ide usaha tersebut. Yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap selanjutnya yaitu wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut dari ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik lagi. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun informal. Yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha atau business plan. Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha, para wirausahawan memiliki perbedaan dalam membuat rincian rencana usaha. Yang keempat adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, teknologi, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teknik pengembangan usaha. Yang pertama adalah perluasan skala usaha, yang dilakukan dengan cara menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi ketika memperluas produksi. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. Yang kedua adalah perluasan cakupan usaha. Dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Teknik yang ketiga adalah perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekstensi baru yang dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah joint venture, yaitu bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan yang lebih padat. Yang kedua, merger, yaitu proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang dan kekayaan menjadi milik perusahaan yang baru. Yang ketiga ada holding company, yaitu penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Yang keempat ada sindikat, yaitu kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Yang kelima kartel, yaitu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis
untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Menurut Fred R. David, strategi dikelompokkan atas 4 kelompok strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya. Yang kedua, strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui proyek yang ada. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk yang baru. Yang keempat adalah strategi bertahan. Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Dikutip dari Mardani, Hukum Bisnis Syariah, menurut Dr. Yusuf Kardawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad. Jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala, suci niatnya dan tidak melupakannya, dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang sangat besar. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 5 sikap utama, yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan unit bisnis. Setiap unit bisnis harus menyusun rencana strategik bisnisnya yang terdiri dari mendefinisikan visi dan misi bisnis, menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, merinci rencana program, mengimplementasikan rencana program, dan mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Mengenai visi unit bisnis yang menguraikan produk, pasar, teknologi yang diterapkan unit bisnis dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dari prioritas dari mengambil keputusan strategis unit bisnis. Adapun misi unit bisnis merupakan operasionalisasi dari visi unit bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor, yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Yang ketiga, analisis lingkungan internal, yang akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis internal perusahaan menggambarkan kekuatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas perusahaan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, operasi, keuangan, manajemen, dan organisasi. Yang keempat, perumusan sasaran yang memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sasaran perusahaan dapat berupa profitabilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hubungan antar karyawan, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, perumusan strategi. Setiap usaha harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya. 3 jenis pemikiran strategi, yaitu keunggulan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Yang keenam adalah perumusan program. Setelah unit usaha mengembangkan strategi utamanya, unit usaha harus merencanakan program untuk memperkuat departemen litbang, mengumpulkan intelijensi teknologi, mengembangkan produk mutakhir, melatih para staf penjual teknis, membuat iklan untuk mengomunikasikan keunggulan teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pelaksanaan strategi atau implementasi. Strategi yang jelas dan pendukung yang matang
tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal melaksanakannya dengan cermat. Strategi hanyalah satu dari 7 unsur yang ditunjukkan oleh perusahaan yang dikelola dengan baik. 3 unsur pertama, strategi, struktur, dan sistem, dianggap sebagai perangkat keras keberhasilan. 4 unsur selanjutnya adalah gaya, staf, keterampilan, dan nilai bersama adalah perangkat lunaknya. Yang kedelapan adalah pengendalian. Perusahaan perlu mengamati hasil dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal serta eksternalnya. Perusahaan harus yakin akan satu hal, yaitu lingkungan akan berubah. Kemudian, jika perubahan itu terjadi, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi pelaksanaan program, strategi, atau bahkan tujuannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.